Beriman pada hari kiamat, hari kemudian memberikan ketenangan jiwa. Seorang muslim tahu, orang mukmin tahu, pada saat dia lahir, saya nggak bicara kalau anda sehat kemudian tiba-tiba anda stroke, itu ringan. Bagaimana dengan orang yang baru lahir tiba-tiba sudah cacat, udah buta matanya, udah nggak bisa jalan? Apa kira-kira yang bisa menghibur dia coba? Kalau anda sebutkan apa yang saya sebutkan sekarang tentang masalah, tanamkan dalam hatinya adanya hari kiamat dan semua cacat fisik di dunia ini tidak akan dibawa di akhirat. Tidak akan dibawa di akhirat. Karena fisik yang kita pakai sekarang hanya sebatas di dunia. Hanya sebatas di dunia. Hadis Nabi SAW riwayat Bukhari yang berbunyi, kata Nabi SAW, jasad kalian akan dimakan oleh tanah, ya, kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan membangkitkan kalian pada hari kiamat, yang akan dibangkitkan. Allah akan turunkan hujan yang akan menetesi setiap tulang ekor tersebut dan akhirnya kalian tumbuh seperti tumbuhnya tanaman, dan Allah membuatkan fisik yang baru. Fisik yang baru. Apa kata Nabi SAW? Semua laki-laki Allah akan berikan fisik seperti ayahnya Adam, 60 siku ke langit. Jadi fisik yang kita pakai sekarang ini cuma sebentar di dunia. Mau cacat, mau sempurna, mau gagah, mau cantik, itu sebentar duniawi. Di akhirat kita akan punya fisik baru. Posternya semua laki-laki seperti Nabi Adam, 60 siku ke langit artinya 27,5 meter. Dan semua perempuan 40 siku ke langit artinya 17,5 meter. Semua sama. Yang kafir dan beriman akan sama fisiknya. Akan diberikan fisik yang baru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira terhibur nggak orang yang bangun lahir dalam keadaan stroke atau lahir dalam keadaan cacat kalau kita mengatakan ini cuma di dunia? Atau dia mengatakan, oh ini cuma di dunia saya laluin. Pada saat saya meninggal setiap detik bisa datang malaikat maut, maka saya akan meninggalkan jasad ini dan saya akan mendapatkan jasad yang baru. Nggak ada masalah bagi dia. Beriman kepada hari kiamat itu akan mendatangkan ketenangan jiwa bagi seseorang. Juga dari sisi yang lain, dia tidak akan bergantung dengan dunia. Dia akan meninggalkan dunia ini, dia jadikan dunia ini di belakangnya. Ulama sudah sepakat mengatakan, siapa yang mendahulukan akhirat dalam kehidupannya, maka dunianya akan ikut. Dan siapa yang mendahulukan dunianya, maka akhiratnya akan luput. Hilang akhirat itu. Tidak bisa. Coba anda fokus ke masalah akhirat. Azan, sholat. Waktunya puasa, puasa. Waktunya baca Al-Quran, baca Al-Quran. Berzikir, berzikir. Pokoknya ibadah. Waktunya sedekah, ya bersedekah. Semuanya dahulukan masalah akhirat. Maka dunia kita akan datang dengan sendirinya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan dengan sangat mudah. Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan dari belakang dia. Tapi orang subhanallah yang kejar dunia, sibuk dengan meetingnya, lupa dengan sholatnya dilewatkan, ya subhanallah, bisa dia dahulukan meeting dengan partner bisnis daripada bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kalau dia bahasakan bahasa kantor sama saja dia sedang absen dengan Allah. Sebenarnya pada saat itu pencipta langit dan bumi yang memberikan kepada dia ruh, yang ciptakan jasadnya, yang mengizinkan hidungnya bisa menarik oksigen sehingga dia bisa hidup, ditinggalkan hanya dengan urusan dunia? Nggak mungkin. Tapi orang kalau yakin dengan hari kiamat, dia tahu ada Allah SWT akan menghisab pada saat itu, dia akan lebih mendahulukan masalah akhiratnya. Dunia akan jadi kecil bagi dia. Seorang mukmin pada saat punya rumah besar terus tiba-tiba jadi rumah kecil, nggak masalah buat dia. Nggak masalah buat dia, nggak ada masalah, karena semuanya dia tahu dunia sebentar, gitu kan? Sisi yang lain lagi, orang yang beriman kepada hari kiamat ini akan termotivasi jemaah sekalian untuk melakukan amal-amal saleh, sibuk dengan amal saleh. Nggak ada waktu bagi dia untuk berbuat dosa. Ingat, setiap dosa yang kita lakukan, kalau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, zina, tidak sholat, syirik, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala langsung, kita taubat kepada Allah, Allah ampuni. Tetapi perbuatan dosa itu akan mendatangkan konsekuensi dari Allah. Hukumannya ada, pembersihan dosa itu. Kalau orang mukmin tahu ini, anda sebagai orang yang beriman tahu bahwasanya setiap dosa yang saya lakukan akan ada konsekuensi hukumnya, anda tidak akan melakukannya. Banyak orang berani, kalau dalam bahasa ulama itu tajarra Allah, dia berani sekali pada Allah, karena dia belum tahu kalau dia melakukan satu perbuatan dosa akan datang konsekuensi hukum dari Allah, nggak bisa dia selamat.
Anda hari ini dengarkan musik yang memang Allah haramkan, maka pastikan kuping Anda akan ada masalah satu waktu. Allahu a'lam bagaimana. Saya tidak tahu bagaimana hukumannya Allah, karena ulama tidak merincikan dan tidak ada dalil khusus. Orang kalau dengar musik telinganya akan luka misalnya, tidak. Tapi umumnya kata ulama, kalau telinganya melakukan perbuatan masalah, matanya melihat yang haram, hidungnya menghirup yang haram, lisannya mengucapkan kalimat yang haram, bibirnya mungkin mencium sesuatu yang diharamkan, tangannya menjama yang haram, kepalanya diletakkan pada yang haram, kemaluannya diletakkan pada yang haram, kakinya melanggar pada tempat yang haram, pasti di anggota-anggota tubuh ini Allah datangkan hukuman. Jangan heran kalau Anda pernah berbohong, tiba-tiba ada satu waktu kena sariawan. Itu sudah umum kata ulama kalau berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau bisa Allah datangkan musibah yang lain, gitu kan. Ada orang yang pernah kisah nyata berzina terus hidupnya, naudzubillah, nggak berhenti, tobat sama Allah. Peringatan Allah datang satu demi satu, nggak mau. Apa yang terjadi? Dia selalu punya sekretaris di Jakarta, kisah nyata. Dia punya sekretaris, selalu dia suruh cari satu perempuan, selalu. Peringatan Allah datang, ban mobilnya, sempat mobilnya tabrakan, masuk rumah sakit, tidak tobat. Peringatan Allah Subhanahu wa taala, istrinya dapat dia berbuat salah, terus marah, bertengkar rumah tangga, dia bohong, memutarbalikkan fakta, tidak juga dijadikan sebagai pelajaran. Cobaan demi cobaan datang, tidak mau dia engah sama dia. Terakhir Allah Subhanahu wa taala membuat dia meninggal. Dia tiba-tiba punya penyakit jantung, dan itu meninggal gara-gara satu kasus. Dia tidak mau tobat dari zina, ternyata anak perempuannya berbuat zina juga, dan sekretarisnya tidak kenal kalau ini anak dia. Dibawa ke hotel, pada saat dia masuk dikatakan ada anak perempuan yang bagus. Begitu dia masuk ternyata dia kaget, anak perempuan yang siap zina dengan dia adalah anak perempuannya sendiri. Lalu dia sakit jantung, meninggal di tempat. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hukuman. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan merasa aman dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak main-main itu. Kalau kita tahu dan kita beriman bahwasanya al-jaza min jinsil amal, sebagaimana sabda Nabi SAW, akan datang balasan sesuai dengan kadar perbuatan seseorang, maka kita tidak akan lakukan itu. Begitu pula dengan berhubungan masalah haknya manusia, mencuri, menggibah, memfitnah, haknya manusia, mengambil haknya dia. Kalau kita tidak kembalikan, mungkin karena kita anggap kita orang hebat, punya strategi, punya cara untuk menipu orang, atau punya ilmu, atau punya kedudukan, lalu kemudian kita menindas orang lain, orang itu tidak bisa menuntut. Nggak ada yang selamat dari mahkamah Allah SWT. Perhatikan kata ulama, hari ini Anda menipu, besok pasti Anda ditipu, pasti. Hari ini Anda berbohong, besok Anda akan dibohongi. Hari ini Anda menggunjing, lusa-lusa dan kapanpun waktu yang Anda akan digunjing dengan orang. Balasan akan langsung dengan kadar perbuatan. Itu di dunia ya, belum akhirat. Di akhirat itu cuma bukan berarti sudah bersih dosanya dengan pelanggaran, dengan cobaan tersebut, tidak. Itu akan, kalau dia tidak taubat, akan datang hukuman yang berat di hari kiamat nanti. Kalau kita tahu dan sadar bahwasanya ada hisab hari kiamat, kita akan lebih hati-hati, tidak akan mudah untuk melakukan perbuatan dosa, karena berat di dunia, berat juga di akhirat nanti.